Selamat pagi kepada kita semua. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Sriana dengan NIM 4111801041. Saya berasal dari Politeknik Negeri Batam, jurusan Manajemen Bisnis dengan program studi akuntansi manajerial. Pada saat ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Persepsi Kemudahan, Persepsi Kegunaan, dan Kepuasan terhadap minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing pada KPP Pratama Batam Utara. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Ibu Afrianti Hasana, SST MSc, yang telah memberikan dukungan dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian saya. Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada dosen penguji saya, yaitu Ibu Sinarti SEMSC AKTCA dan Bapak Winanda Wahana Warga Dalam SEMACC. Baik, yang pertama adalah latar belakang penelitian saya. Pajak adalah salah satu pemasukan terbesar negara yang digunakan pemerintah untuk merealisasikan pembangunan negara serta kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Dan saat ini lebih dari 80% struktur APBN kita itu diperoleh dari penerimaan pajak. Adapun kewajiban membayar pajak tertuang dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Untuk melaporkan jumlah pajak itu bisa melalui surat pemberitahuan ataupun SPT, dan hal itu tertulis dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia. Jadi nantinya wajib pajak akan melaporkan pajaknya ataupun SPT kepada Direktorat Jenderal Pajak. Dulu, wajib pajak harus melaporkan SPT-nya ke Direktorat Jenderal Pajak dengan cara manual, yaitu datang ke kantor pelayanan pajak setempat. Nah, di era modernisasi sekarang ini, maka DJP melakukan suatu pembaruan pada sistem administrasi, di mana sekarang mereka membuat sistem yang berbasis online, yaitu melalui sistem e-filing dan juga e-billing. Nah, adanya e-filing ini membuat wajib pajak bisa melaporkan SPT-nya menjadi lebih mudah daripada sebelumnya. Pemakaian e-filing akan menghindarkan wajib pajak dari antrian yang panjang saat melaporkan pajaknya secara manual di kantor pelayanan pajak. Nah, sistem yang bersifat online dan real-time membuat wajib pajak bisa mengungkapkan SPT-nya kapanpun serta dimanapun, sehingga hal ini tentu saja memangkas biaya dan juga waktu yang dibutuhkan wajib pajak dalam melaporkan SPT-nya secara benar dan juga tepat waktu. Walaupun e-filing membuat wajib pajak lebih mudah dalam menyampaikan SPT-nya, tetapi pada kenyataannya masih ada wajib pajak orang pribadi yang lebih memilih untuk menyampaikan SPT-nya secara konvensional, yaitu dengan datang ke KPP setempat. Dan bersumberkan data dari KPP Pratama Batam Utara bahwa terdapat 48.049 sejumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT. Nah, dari jumlah tersebut ternyata masih ada 601 jiwa yang melaporkan SPT secara manual dengan datang ke KPP Pratama Batam Utara. Dan sisanya sebanyak 44.227 jiwa telah melaporkan SPT-nya melalui sistem e-filing tersebut. Oleh karena hal tersebut, maka saya membuat penelitian untuk mengetahui bagaimana persepsi wajib pajak orang pribadi tentang kemudahan, kegunaan, serta kepuasan layanan sistem e-filing mempengaruhi kecenderungan mereka untuk tetap mempergunakan sistem tersebut dalam melaporkan SPT-nya. Teori yang pertama adalah teori perilaku direncanakan atau teori of planned behavior. Jadi dalam teori ini manusia diasumsikan sebagai makhluk yang berpikir secara rasional untuk mengambil keputusan. Dan dalam menentukan apakah ia akan terlibat dalam perilaku tertentu, maka setiap individu akan mengevaluasi kembali dampak akibat dari perilaku yang direncanakan yang hendak dilakukan tersebut. Nah, teori ini terdiri dari 3 konstruk. Yang pertama adalah sikap.
Apakah menurut setiap individu perilaku ini bermanfaat atau tidak, dan bagaimana sikap individu terhadapnya, hal inilah yang membentuk suatu keyakinan terhadap suatu perilaku tertentu. Kemudian konstruk yang kedua adalah norma subjektif individu, di mana hal ini merupakan kesan ataupun asumsi sendiri tentang harapan orang-orang yang ada di sekitarnya terhadap suatu perilaku. Dan konstruk yang terakhir adalah persepsi kontrol perilaku yang mengacu seberapa sederhana atau kompleksnya hal-hal yang mereka yakini untuk melakukan suatu perilaku tertentu. Selanjutnya adalah teori model penerimaan teknologi atau Technology Acceptance Model yang sering disingkat dengan TAM. Nah, jadi TAM ini sendiri merupakan modifikasi dari teori perilaku direncanakan sebelumnya. Dan model ini biasanya digunakan dalam memprediksi dan menjelaskan interaksi pengguna suatu teknologi. Nah, hal ini membuat TAM merupakan salah satu model yang paling populer untuk menyelidiki variabel-variabel yang mempengaruhi penyerapan dari adopsi suatu teknologi. Dan menurut Davis bahwa persepsi kemudahan penggunaan, kegunaan, dan minat perilaku, hal ini semuanya berperan dalam membentuk apakah sistem teknologi itu diterima oleh penggunanya. Selanjutnya adalah persepsi. Persepsi merupakan proses pengenalan pada suatu hal atau perilaku yang mempergunakan indera yang dimiliki oleh setiap individu. Dan penerapan teknologi dalam hal ini sistem e-filing didasarkan pada persepsi penggunanya, di mana tanggapan dan kemampuan kognitif dan pengalaman hidup setiap orang berbeda-beda, sehingga persepsi dapat menghasilkan hasil yang bervariasi pula. Selanjutnya ada persepsi kemudahan. Persepsi kemudahan merupakan harapan pengguna bahwa untuk pengaturan penggunaan teknologi, individu tidak memerlukan banyak pekerjaan di pihak mereka, di mana individu lebih cenderung bertahan dengan sistem teknologi apabila mereka merasa mudah untuk menggunakan teknologi tersebut. Lalu ada persepsi kegunaan. Dalam konteks pelaporan SPT, kegunaan yang dirasakan dari sistem e-filing mengacu pada sejauh mana nih pengguna percaya bahwa sistem dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif, efisien, dan juga memuaskan. Dan orang akan terus mempergunakan sistem teknologi jika mereka menemukan nilai yang berguna di dalamnya. Dan dalam hal yang sama berlaku bagi mereka yang tidak menemukan nilai pada saat mempergunakan sistem teknologi tersebut. Selanjutnya ada kepuasan. Kepuasan pengguna pada suatu sistem dapat diukur melalui kualitas sistem yang dimiliki, dan kepuasan pengguna berpengaruh pada tingkat pemakaian suatu sistem. Dan peneliti lainnya mengungkapkan bahwa penggunaan media yang kaya akan fitur-fitur yang interaktif itu tentu saja dapat meningkatkan kepuasan pengguna dalam menggunakan suatu sistem teknologi. Selanjutnya adalah minat perilaku atau intention to use. Menurut teori TAM, Technology Acceptance Model, penerimaan pengguna atas suatu sistem informasi tergantung pada dua faktor utama, yaitu kepuasan serta kemudahan yang dialami oleh pengguna ketika menggunakan sistem teknologi tersebut. Nah, dan secara bersama-sama kedua faktor tadi, yaitu kemudahan dan kegunaan, mereka mempengaruhi bagaimana minat perilaku dalam mempergunakan sistem teknologi yang kemudian akan mengarah kepada penggunaan secara aktual sistem tersebut. Dan taraf penggunaan teknologi individu dapat dilihat pada sikap maupun keinginan dalam pemakaian teknologi. Semisalnya dorongan wajib pajak orang pribadi untuk senantiasa mempergunakan e-filing. Selanjutnya adalah e-filing. E-filing merupakan pengajuan SPT yang dilakukan secara elektronik yang dapat dilakukan secara real time selagi wajib pajak orang pribadi memiliki internet pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak. Nah, dengan mengajukan pajak secara online, maka individu dapat melakukannya dari lokasi mana saja dengan akses internet. Yang dimaksud dengan real time bahwa konfirmasi DJP tentang apakah data pada saat pengisian SPT lengkap, benar, dan tepat dapat diperoleh secara langsung. Selanjutnya adalah hipotesis pada penelitian. Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah
pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing. Kemudian hipotesis kedua adalah pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing. Dan hipotesis yang ketiga adalah pengaruh kepuasan terhadap minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing. Hipotesis yang terakhir atau yang keempat adalah pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, dan kepuasan terhadap minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing. Selanjutnya masuk kepada hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini, yang pertama saya menggunakan uji validitas, di mana uji validitas digunakan untuk menentukan apakah item pada kuesioner yang disebarkan itu valid atau tidak. Nah, bila nilai R hitung lebih besar daripada nilai R tabel dan apabila nilai signifikansi lebih kecil sama dengan 0,05, maka setiap pernyataan pada kuesioner dinyatakan valid. Nah, dapat kita lihat pada tabel yang tertera bahwa setiap indikator pada kuesioner memiliki nilai R hitung lebih besar daripada R tabel, di mana R tabel bernilai 0,1966. Selain itu, kita bisa melihat bahwa nilai signifikansi pada setiap item indikator pada kuesioner juga memiliki nilai lebih kecil sama dengan 0,05. Dan hal ini mengungkapkan bahwa indikator pada kuesioner yang digunakan dinyatakan valid. Uji selanjutnya adalah uji reliabilitas, di mana kuesioner dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60. Bila kita lihat pada tabel, bahwa masing-masing variabel yaitu X1, X2, X3, dan Y memiliki nilai Cronbach alpha lebih besar dari 0,60, sehingga semua variabel dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliable. Ada uji normalitas, di mana uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal. Dan dalam hal ini saya menggunakan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, di mana data dapat dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai signifikansinya lebih besar daripada 0,05. Dan dalam tabel yang tertera pada PowerPoint dapat dilihat bahwa nilai signifikansinya yaitu 0,200, dan hal tersebut memiliki arti bahwa nilai signifikansi 0,200 lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi secara normal dalam uji normalitas Kolmogorov-Smirnov. Uji multikolinearitas. Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat suatu korelasi yang signifikan antara variabel bebasnya. Nah, model regresi dinyatakan bebas dari multikolinearitas apabila nilai T toleransinya itu lebih besar sama dengan 0,10 dan nilai VIF ataupun variance invalidation factornya lebih kecil daripada 10. Nah, dapat kita lihat pada tabel yang tertera bahwa masing-masing setiap model yaitu X1, X2, dan X3-nya memiliki nilai toleransinya lebih besar daripada 0,10 dan nilai VIF-nya yaitu lebih kecil daripada 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk setiap model ataupun setiap variabel itu tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heterokesdastisitas, di mana uji heterokesdastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah residual suatu pengamatan memiliki varians yang berbeda dengan pengamatan yang lain dalam suatu model regresi. Nah, model regresi dikatakan bebas dari heterokesdastisitas apabila memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05. Dan apabila kita lihat pada tabel hasil uji heterokesdastisitas yang tertera bahwa masing-masing model regresi ataupun variabel X1, X2, dan X3-nya memiliki nilai signifikansi masing-masing lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi
bebas dari gejala heterokestastisitas. Selanjutnya adalah analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui dampak variabel independen terhadap variabel dependennya. Dari tabel hasil uji regresi berganda yang tertera pada PowerPoint, maka dapat diketahui bahwa hasil dari model persamaan regresi adalah Y sama dengan 14,361 ditambah 0,453x1 ditambah 0,242x2 ditambah 0,265x3 dan ditambah nilai error. Nah, adapun penjelasan dari regresi di atas adalah bahwa untuk variabel kemudahan x1 yaitu memiliki koefisien regresi sebesar 0,453 yang menunjukkan bahwa jika variabel bebas lainnya tetap konstan dan X1 meningkat, maka minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan e-filing di KPP Pratama Batam Utara akan meningkat pula sebesar 0,453. Dan untuk koefisien regresi variabel persepsi kegunaan ataupun X2 yaitu memiliki nilai sebesar 0,242 yang berarti bahwa apabila variabel bebas lainnya tetap konstan dan X2 meningkat, maka minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan e-filing di KPP Pratama Batam Utara akan meningkat sebesar 0,242. Dan apabila koefisien regresi untuk variabel kepuasan ataupun X3 memiliki nilai sebesar 0,265 yang berarti bahwa apabila variabel bebas lainnya tetap konstan dan X3 meningkat, maka minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan e-filing di KPP Pratama Batam Utara akan meningkat sebesar 0,265. Dan koefisien semuanya bernilai positif yang menunjukkan bahwa ada korelasi positif antara kemudahan, persepsi kegunaan, dan juga kepuasan pada penggunaan e-filing di KPP Pratama Batam Utara. Selanjutnya adalah koefisien determinasi atau R-square. Koefisien determinasi dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen menjelaskan variabel dependennya. Nah, berdasarkan tabel hasil koefisien determinasi ataupun R-square maka didapatkan bahwa nilai R-square-nya yaitu 0,311 atau 31,1%, yang memiliki arti yaitu seluruh variabel bebasnya memiliki sumbangan pengaruh terhadap minat perilaku WPOP dalam mempergunakan e-filing ataupun terhadap Y-nya sebanyak 31,1% dan sisanya 68,9% itu dipengaruhi oleh variabel lain di luar dari variabel pada penelitian ini. Selanjutnya adalah uji signifikansi parsial atau uji T, di mana uji ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nah, apabila T hitung lebih besar daripada T tabel dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka variabel bebas mempengaruhi variabel terikatnya. Bila kita lihat pada tabel hasil uji signifikansi parsial, yaitu untuk variabel bebas yang pertama, yaitu persepsi kemudahan, kita dapat mengetahui bahwa nilai T hitungnya sebesar 3,716 lebih besar daripada nilai T tabel yaitu 1,984898 dan juga nilai signifikansinya yaitu 0,000 lebih kecil daripada 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas persepsi kemudahan memiliki pengaruh terhadap variabel terikatnya yaitu minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing pada KPP Pratama Batam Utara. Kemudian selanjutnya adalah variabel bebas yang kedua yaitu persepsi kegunaan, di mana nilai T hitungnya lebih kecil daripada nilai T tabel yaitu 1,789 lebih kecil daripada 1,9849. Dan apabila kita melihat pada nilai signifikansinya yaitu 0,077 lebih
besar daripada 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pada variabel bebas yang kedua, yaitu persepsi kegunaan, itu ternyata tidak mempengaruhi minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing. Dan pada variabel bebas yang ketiga, yaitu kepuasan, diketahui bahwa nilai T hitungnya sebesar 1,860 itu lebih kecil daripada nilai T tabelnya, yaitu 1,98498. Dan jika kita melihat nilai signifikansi pada variabel kepuasan sebesar 0,066, ternyata lebih besar daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas kepuasan itu ternyata tidak mempengaruhi minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing. Uji signifikansi simultan ataupun uji F. Uji signifikansi simultan ini dilakukan untuk melihat pengaruh semua variabel bebas terhadap variabel terikatnya secara bersamaan. Apabila nilai F hitungnya lebih besar daripada nilai F tabel dan juga nilai signifikansinya lebih kecil daripada 0,05, maka dapat dikatakan bahwa semua variabel independennya berpengaruh terhadap variabel dependennya. Baik, pada tabel hasil uji signifikansi simultan dapat diketahui bahwa nilai F hitungnya yaitu 14,549 lebih besar daripada nilai F tabel yang yaitu 2,70. Dan apabila kita melihat nilai signifikansi pada uji signifikansi simultan, yaitu memiliki nilai 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil daripada 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel persepsi kemudahan, persepsi kegunaan, dan kepuasan secara simultan berpengaruh sangat signifikan terhadap minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan. Yang pertama adalah pengaruh persepsi kemudahan terhadap minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing. Temuan penelitian ini mendukung hipotesis 1, yaitu bahwa minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam menggunakan e-filing di KPP Pratama Batam Utara akan meningkat jika lebih banyak WPOP yang merasakan pengalaman kemudahan dengan proses tersebut. Dalam hal pelaporan SPT, wajib pajak orang pribadi berpikir bahwa menggunakan e-filing tidak membutuhkan banyak usaha, sehingga akan mempermudah mereka dan mereka akan merekomendasikan untuk memakai sistem tersebut. Dan temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian oleh Agung dan Tanamal serta Bahri dan Listiorani. Selanjutnya adalah pengaruh persepsi kegunaan terhadap minat perilaku wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing. Hasil dari penelitian ini menolak hipotesis 2. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi kegunaan e-filing di antara WPOP di KPP Pratama Batam Utara tidak mempengaruhi minat mereka yang sebenarnya untuk menggunakan layanan tersebut. Fitur-fitur dalam e-filing dirasa kurang efektif dan juga kurang informatif untuk pelaporan SPT, sehingga minat responden untuk menggunakan e-filing tidak berpengaruh oleh kegunaan sistem yang dirasakan. Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pramesti pada tahun 2021, tetapi bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Natalia dan kawan-kawan pada tahun 2019. Selanjutnya adalah pengaruh kepuasan terhadap minat perilaku WPOP dalam mempergunakan e-filing. Pada hasil penelitian ini, maka didapat bahwa H3 ditolak. Artinya minat wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing di KPP Pratama Batam Utara tidak dipengaruhi oleh tingkat kepuasannya.
Responden melaporkan tingkat kepuasan yang rendah dengan sistem e-filing karena mereka menemukan bahwa fungsi, sistem, konten, dan instruksi multimedia kurang memberikan kepuasan terhadap mereka. Akibatnya, mereka tidak menunjukkan kecenderungan yang lebih besar untuk menggunakan sistem tersebut. Nah, hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kasriana dan Indrasari pada tahun 2020 dan bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agung dan Tanamal pada tahun 2021. Selanjutnya adalah pengaruh persepsi kemudahan, persepsi kegunaan dan kepuasan terhadap minat perilaku WPOP dalam mempergunakan e-filing. Hasil dari penelitian ini mendukung hipotesis yang keempat, artinya bahwa apabila banyak wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Batam Utara akan tertarik untuk terlibat dalam perilaku WPOP ini jika mereka merasakan tingkat kemudahan, kegunaan, dan kepuasan yang sama dari penggunaan e-filing. Nah, dengan menghilangkan kebutuhan akan perhitungan manual, wajib pajak orang pribadi dapat mengurangi kemungkinan kesalahan pelaporan pajak dan mempercepat proses pengajuan SPT melalui penggunaan e-filing. Dengan sistem yang online, wajib pajak orang pribadi dapat melaporkan SPT mereka kapanpun dan dimanapun mereka mau, yang berarti mereka tidak akan lagi melewatkan tenggat waktu. Akibatnya, minat wajib pajak perilaku orang pribadi untuk mempergunakan e-filing di KPP Pratama Batam Utara dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi mereka tentang kemudahan, kegunaan yang dirasakan, serta kepuasan sistem secara simultan. Baik, kesimpulan dalam penelitian yang saya lakukan adalah bahwa minat wajib pajak orang pribadi dalam mempergunakan e-filing di KPP Pratama Batam Utara dipengaruhi secara signifikan oleh kesan mereka tentang kemudahannya. Kemudian, ketertarikan WPOP untuk menggunakan e-filing di KPP Pratama Batam Utara tidak dipengaruhi oleh penilaian subjektif mereka terhadap kegunaan maupun kepuasan layanan dari sistem e-filing. Dan yang terakhir adalah minat penggunaan e-filing antar WPOP di KPP Pratama Batam Utara dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi wajib pajak orang pribadi tentang kemudahan, kegunaan yang dirasakan, serta kepuasan layanan secara sekaligus. Kemudian saran dari penelitian ini adalah di penelitian selanjutnya sebaiknya ditambahkan variabel tambahan seperti kesadaran wajib pajak dan kesiapan teknologi, dan penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat meningkatkan ukuran sampel dan memperluas lokasi pengambilan sampel di luar KPP Pratama Batam Utara untuk memastikan temuan dengan cakupan yang lebih luas lagi. Dan pada kantor pelayanan pajak Pratama Batam Utara, melalui kontribusi ini dapat menjadi masukan untuk membantu meningkatkan minat masyarakat untuk menggunakan layanan e-filing, khususnya di kalangan wajib pajak orang pribadi. Demikian presentasi saya pada hari ini mengenai penelitian yang telah saya lakukan. Apabila terdapat salah kata, saya minta maaf dan selamat siang.